kepada Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik, ayo duduk yang manis. Kita akan memulai ibadah kita. Kita akan berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang maha mulia, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Bapa, Engkau Allah yang baik, Allah yang maha kuasa, Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Segala hormat dan kemuliaan bagimu ya Bapa. Segala puji dan syukur kami ucapkan kehadirat-Mu pada pagi hari yang indah ini. Oleh karena kasih dan kemurahan-Mu Bapa, Engkau sudah menyertai kami, melindungi kami, menjaga kami, memelihara hidup kami. Sepanjang malam hari kami istirahat tidur, kami boleh bangun pada pagi hari ini dengan keadaan sehat dan selamat. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami akan memulai ibadah kami. Bapa, pimpin kami, ajari kami, agar kami boleh bersungguh-sungguh untuk memuji, memuliakan nama-Mu, serta mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, ajari kami, supaya kami boleh menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang menghormati orang tua, dan menghormati sesama kami. Terima kasih Bapa, pimpinlah ibadah kami ini dari permulaan, pertengahan hingga akhirnya. Ampunilah Tuhan segala dosa-dosa kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa di surga. Amin. Nah, adik-adik, kita akan melanjutkan ibadah kita. Kita akan memuji, memuliakan Tuhan yang dipimpin oleh Kak Lucy dan Kak Marta. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Amsal 4 ayat 5. Pelorehlah hikmat, pelorehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Proverbs 4 verse 5. Get wisdom, get understanding, do not forget nor turn away from the words of my mouth. Poda 4 ayat 5. Sai eahi hapistaran, eahi ma pangantusion, unang tung halupahon jala, unang tundali, akahatani pamangaku. Proverbs 4 verse 5. Get wisdom, get understanding, don't forget nor turn away from the words at my mouth.
indah ke langit, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Wah, gimana adik-adik? Setelah memuji dan memuliakan nama Tuhan, masih penuh dengan sukacita kan? Nah, sekarang Kak Evi dan Kak Dewi akan mengajak adik-adik yang di rumah untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa dulu ya. Yuk, sama-sama kita lipat tangannya, tutup matanya, kita masuk ke dalam doa ya. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu yang luar biasa kepada kami hingga pada hari ini Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati kami Tuhan, kiranya firman Tuhan hari ini bisa menjadi berkat untuk kehidupan kami Tuhan. Berkati kami Tuhan dalam kami menjalankan aktivitas kami Tuhan pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya ke dalam nama-Mu saja kami serahkan doa ini. Amin. Nah, sekarang Kak Evi dan Kak Dewi akan mengajak adik-adik yang ada di rumah untuk melihat video terlebih dahulu. Karena kita sudah menyiapkan video yang sangat-sangat bagus untuk adik-adik saksikan dulu. Yuk sama-sama kita saksikan bersama-sama ya. Halo adik-adik, cerita hari ini adalah tentang Daud memuji Tuhan. Apakah kalian masih ingat dengan Samuel, anak yang bisa mendengarkan suara Tuhan? Ketika Samuel sudah menjadi tua, Tuhan memintanya untuk menemukan seorang anak yang spesial. Karena Tuhan punya rencana spesial untuk anak itu. Dia akan menjadi raja yang baru. Jadi Samuel pergi ke tempat yang Tuhan tunjuk dan menemukan sebuah keluarga yang memiliki banyak anak laki-laki. Mereka semua besar dan kuat dan akan menjadi raja yang hebat. Tapi Tuhan berkata kepada Samuel, jangan melihat penampilan luarnya atau seberapa kuat badannya. Manusia melihat penampilan luar seseorang, tapi Tuhan melihat hatinya. Jadi setelah Samuel menemui ketujuh bersaudara itu, ia bertanya, apakah ada yang lain? Dan mereka menyebutkan saudara termuda mereka, namanya Daud. Daud adalah anak yang tampan. Ia adalah penggembala dan saudara termuda mereka. Ketika Samuel bertemu dan melihat Daud, Tuhan berkata kepada Samuel, tunjuklah dan angkatlah dia, karena dia yang akan menjadi raja. Sejak saat itu Tuhan selalu menyertai Daud. Daud bukan hanya seorang penggembala, tapi ia juga pemberani. Pada suatu hari, dia membunuh seekor singa dan seekor beruang untuk melindungi domba-dombanya. Ia juga melawan seorang raksasa dari Filistin bernama Goliat, hanya menggunakan sebuah ketapel dan batu. Ia melakukannya untuk membela nama Tuhan dan rakyatnya. Daud berkata, Tuhanlah yang menyelamatkan aku dari singa, beruang, dan orang Filistin itu. Beberapa tahun kemudian, Daud menjadi raja atas umat-umat Allah. Dia adalah orang yang pemberani dan baik hati. Apakah kamu tahu hal istimewa lainnya dari Daud? Dia menyukai musik. Dia menciptakan alat-alat musik yang mirip dengan yang kita miliki sekarang. Dan dia melakukannya untuk memuji Tuhan. Ada sebuah alat musik yang sangat disukai Daud, yaitu kecapi. Setiap kali ia memainkan kecapi, ia selalu memuji Tuhan. Tidak peduli apakah ia sedang bahagia atau sangat bahagia, sedih ataupun sangat sedih, marah ataupun cemas. Daud selalu memuji Tuhan dan menciptakan nyanyian bagi Dia. Apakah kamu tahu ada sebuah kitab di Alkitab yang berisikan banyak pujian dan puisi? Itu adalah kitab Mazmur yang berisikan 150 pasal dan kebanyakan ditulis oleh Daud. Daud berkata, biarlah semua yang bernafas memuji Tuhan, mulai dari terbitnya matahari sampai terbenamnya. Pujilah Tuhan. Tuhan berkata bahwa Daud memiliki hati yang tulus.
Salah satu yang Daud contohkan adalah kita harus memuji Tuhan dimanapun dan kapanpun juga. Nah, adik-adik, gimana dengan video yang barusan kita saksikan bersama-sama? Menyenangkan bukan videonya? Nah, sekarang kakak tanya nih, untuk adik-adik yang ada di rumah. Adik-adik ada yang berani nggak kayak Daud tadi? Berani melawan singa? Pasti nggak ada yang berani tuh untuk melawan singa. Nah, Daud pun sebenarnya awalnya pun ragu. Tapi karena Daud meminta pertolongan Tuhan, akhirnya Daud dilindungi oleh Tuhan. Sehingga Daud bisa mengalahkan singa pun dengan mudah. Nah, selain itu, Daud pun punya satu keahlian khusus loh adik-adik. Tahu nggak apa? Daud pintar memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui nyanyian-nyanyiannya. Nah, nggak cuma itu aja ya, Daud pun juga pintar memainkan alat musik. Ya nggak Kak Dewi? Betul sekali Kak Evi, selain pintar memuji dan memuliakan nama Tuhan, Daud juga sangat pintar memainkan alat musik. Tahu nggak adik-adik apa yang biasa dimainkan oleh Daud? Alat musik apa? Iya betul sekali, kecapi. Daud pintar sekali memainkan kecapi. Wah, jadi pengen bisa main alat musik ya Kak Evi? Adik-adik ada yang bisa mainkan alat musik nggak? Kalau ada, ayo dong mainkan alat musiknya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tapi untuk bisa memainkan alat musik kita harus punya alat musiknya ya. Beli alat musik itu kan mahal ya. Bisa nggak ya Kak Evi kita buat sendiri? Bisa nggak ya? Bisa nggak ya Kak? Bisa dong Kak Dewi. Kak Dewi nggak tahu ya, kalau sebenarnya kita bisa membuat sebuah alat musik sederhana dari rumah. Adik-adik yang ada di rumah, adik-adik tahu nggak gimana caranya membuatnya? Kak Evi kasih contoh satu ya. Kak Evi di sini punya sebuah botol kosong nih. Botol kosong apa aja deh yang ada di rumah, adik-adik pasti punya nih botol kosongnya. Yang kedua, Kak Evi punya sebuah beras. Nah, pertama kita masukkan beras ini ke dalam botol kosong ini. Supaya nggak jatuh atau tumpah, kita gunakan sebuah kertas sebagai corongnya. Jadi kertasnya kita lengkukan aja seperti ini biasa, supaya nantinya kita memasukkan beras ke dalam botol itu tidak jatuh-jatuh, tidak tumpah-tumpah. Nah, setelah jadi corong seperti ini, kita masukkan berasnya yang tadi ya ke dalam botolnya. Pelan-pelan aja deh adik, supaya nggak jatuh ya. Nggak usah semuanya juga kita masukkan. Nah, segini aja. Kalau sudah, kita tutup botolnya. Nah, ini bisa kita jadikan sebuah alat musik sederhana loh adik-adik. Kita juga bisa sambil nyanyi, sambil memainkan alat musik ini. Nah, Kak Dewi pasti bisa dong bikin sebuah alat musik seperti ini. Coba Kak Dewi bisa bikin apa? Hayo. Wah, bagus banget ya Kak Evi. Kalau gitu bisa dong Kak Dewi juga membuat sebuah alat musik yang sederhana. Sebentar, ada apa ya di rumah ya? Oh, ada wadah. Ada sebuah wadah adik-adik. Ini wadahnya mungkin sudah tidak bisa dipakai lagi atau mungkin sudah tidak digunakan lagi. Terus, seperti tadi ide dari Kak Evi, kita gunakan beras. Berasnya sedikit aja. Kita masukkan ke dalam wadahnya. Ya, terus kemudian kita tutup yang rapat. Harus ditutup yang rapat ya. Kalau enggak nanti berasnya tumpah. Oke. Terus ada apa lagi ya? Sendok plastik. Sendok plastik yang mungkin sudah nggak digunakan lagi. Mau bikin apa ya? Coba kita lihat. Diapain ya? Diapain ya sendoknya ya? Oh, gini aja. Bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Oh, cari isolasi Cari isolasi ya. Nah,
ada isolasi. Kita gunakan isolasinya. Kalau adik-adik tidak bisa sendirian, bisa minta bantuan mama papa ya. Atau bantuan kakaknya, atau bantuan abangnya. Bentar. Nah. Kita isolasi yang rapat. Kalau misalnya adik-adik punya telur-teluran plastik yang pernah kita gunakan waktu acara Paskah, yang biasa kita gunakan untuk acara Paskah, itu juga bisa dipakai. Nanti dibelah dua, diisi beras, lalu diisolasi. Nah, seperti ini. Udah, tinggal digunting. Mana ya guntingnya? Ini dia. Oke, kita gunting. Jadi deh. Terus, coba dengerin musiknya. Nah, bisa kita pakai alat musik. Hati yang gembira adalah obat. Oke, selamat mencoba adik-adik. Kalian coba cari alat-alat musik atau alat-alat yang tidak digunakan lagi di rumah untuk dibuat sebuah alat musik. Cukup menyenangkan loh. Ya, kita bisa menggunakannya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oke, selamat mencoba. Nanti kalau adik-adik yang bisa menemukan atau membuat alat musik sendiri dari alat-alat yang sudah tidak digunakan lagi di rumah, itu bisa direkam, terus kirimkan videonya. Biar teman-teman yang lain bisa terinspirasi. Teman-teman lain bisa membuat juga, ya. Oke, selamat memuji Tuhan. Tuhan memberkati. Nah, adik-adik, gimana setelah mendengarkan firman Tuhan barusan bersama-sama? Penuh dengan sukacita kan? Penuh dengan berkat kan pastinya? Nah, sekarang sebelum kita menutup firman Tuhan pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa dulu ya. Yuk, sama-sama kita lipat tangan, tutup mata, kita masuk ke dalam doa bersama-sama ya. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu yang luar biasa kepada kami hingga pada hari ini Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan karena Engkau masih mengizinkan kami Tuhan pada hari ini mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan firman yang hari ini kami dapatkan Tuhan bisa menjadi berkat bagi kami dan kami bisa menjadi anak-anak yang lebih baik lagi dan lebih patuh lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya doa ini kami sempurnakan hanya ke dalam nama-Mu saja. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mati suke
Nah, adik-adik, tadi kita sudah memuji, memuliakan Tuhan, serta mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang kita akan menutup ibadah kita dengan berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang maha mulia, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih bahwa pada pagi hari ini kami boleh mengikuti ibadah dengan teman-teman kami sekolah minggu. Bapa, kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu, sudah mendengarkan firman-Mu. Bapa, biarlah puji-pujian kami boleh berkenan di hadapan-Mu, dan biarlah firman-Mu Tuhan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami Tuhan boleh menjadi anak-anak yang baik, yang patuh kepada orang tua. Terima kasih Bapa, ampunilah segala dosa-dosa kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur pada Allah Bapa di surga. Amin. Adik-adik, mari kita ucapkan bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.